Setelah neneknya meninggal, Dina mewarisi sebuah rumah tua di daerah perbukitan. Rumah itu berdinding kayu jati, atapnya menjulang curam, dan aroma lembab menyelimuti udara setiap ruangan. Kunci yang diberikan padanya satu set, tapi ada satu pintu yang tidak punya anak kunci, pintu loteng. Kata ibunya dulu, nenek tak pernah membiarkan siapapun naik ke sana. Hari pertama pindah, Dina mendengar langkah pelan di atas langit-langit saat malam. Seperti suara kaki tanpa alas, menyeret, lalu diam. Ia mengira itu suara tikus. Tapi saat naik ke lantai 2 untuk mengecek, suara itu ikut berpindah ke atas kepalanya lagi. Ke loteng. Hari ketiga, Dina menemukan kunci antik tergeletak di laci dapur. Ia yakin laci itu kosong sebelumnya. Kuncinya berkarat, berat, dan ada ukiran motif bunga di pegangannya. Ia mencobanya ke pintu loteng. Cocok. Klik. Pintu terbuka perlahan, dan udara dingin menyembur keluar, membawa aroma logam tua dan bunga melati yang membusuk. Loteng itu kosong. Hanya satu benda yang berdiri di tengah ruangan gelap, sebuah cermin besar berbingkai kayu gelap. Debunya tebal, namun kaca di dalamnya bening sempurna. Tapi anehnya, cermin itu tidak memantulkan Dina. Setiap malam setelah membuka loteng, Dina mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan cermin. Di balik pantulan kaca, ada versi lain dari dirinya, dengan mata hitam polos tanpa bola mata, dan senyum yang terlalu lebar. Versi itu tidak menirunya. Ia bergerak sendiri, menggenggam benda tajam, menatap, menunggu. Setiap kali Dina terbangun, ia merasa seperti belum tidur sama sekali. Dan setiap pagi, cermin di loteng sedikit lebih bersih, seperti seseorang, atau sesuatu, telah menyentuhnya dari dalam. Pada malam keempat, saat Dina mencoba tidur lebih awal, ia mendengar langkah lagi. Tapi kini, bukan dari atas. Langkah itu berasal dari dalam cermin. Ia naik ke loteng dengan senter dan pisau dapur di tangan. Saat membuka pintu, ia terkejut. Cermin itu kini menampilkan kamarnya, bukan pantulan loteng. Di dalamnya, tempat tidurnya terlihat kosong. Tiba-tiba, dari balik pantulan, muncul dirinya. Bukan bayangan, tapi nyata. Ia melihat sosok itu berjalan keluar dari cermin, seolah melangkah melewati air tenang. Sosok itu tersenyum, dengan gigi yang tajam dan hitam. Dina menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu memegang wajahnya, lalu berkata tanpa suara. Sekarang giliranmu di dalam. Dina terbangun. Napas terengah. Tapi ada yang salah. Kamar ini terlalu bersih. Tak ada debu, tak ada suara malam, tak ada kehidupan. Ia berlari ke jendela, yang terlihat hanya bayangan dirinya sendiri. Ia menyentuh kaca. Dingin. Lalu ia sadar, ia kini berada di dalam cermin. Di luar sana, sosok dirinya sedang tertawa, memakai bajunya, mengambil ponsel dan kunci. Sosok itu akan menggantikan hidupnya, dan tak ada yang akan tahu. Dan dari belakang Dina, muncul suara langkah lain, banyak. Ternyata bukan dia sendiri yang terperangkap. Cermin itu telah mengumpulkan puluhan jiwa yang tertukar.